Saudara, terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Kita masih terus melanjutkan informasi atau memberikan edukasi untuk Anda bahwa mengurus anak dengan autisme itu bukan perkara yang mudah. Ya. Ada salah satu penelpon yang sudah bergabung bersama kita, ada Ibu Teti di Bali. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, silakan Ibu. Iya. Selamat siang. Ya. Gini ya dok, saya punya anak bernama Ilham. Dari umur 3 tahun itu saya baru sadar kalau anak saya itu komunikasinya itu terlambat. Nah terus saya pernah ke tumbuh kembang di Tetangga, katanya dia itu terkena ADHD. Okay. Karena keterbatasan segala hal gitu, jadi saya nggak bisa meneruskan terapi tersebut. Tetapi saya mencari terapi yang dekat-dekat rumah, terapi bicara, dan itu juga tidak berlanjut. Nah sekarang anak saya udah umur 7 tahun, saya masukkan ke SD. Di SD itu dia bisa mengikuti dengan perintah yang guru, dia mau mengikuti, hanya saja karena dia itu belum komunikasinya belum dipelajari, jadi dia masih sedikit gitu, tapi dia mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya atau temannya gitu. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Teti, kami sudah menangkap maksud Anda. Selanjutnya ada juga Pak Arianto dari Tangerang, kita sambung dulu, nanti pertanyaannya akan dijawab sekaligus. Selamat siang Pak Taryanto. Iya, selamat siang Mbak. Silakan Pak. Saya mau bertanya kepada Bu Dokter ya. Silakan Pak. Anak saya waktu umur 2 tahun kena panas tinggi. Demam tinggi. Terus koma 2 hari di rumah sakit. Itu berakibat kepada saraf enggak ya Bu ya? Soalnya kalau sekarang anak saya itu umur 11 tahun, kelas 5 SD. Tapi masalah konsentrasi belajarnya kurang sama daya tangkap. Ya. Kira-kira ada terapi khusus enggak ya Bu ya? Ya, ada hubungan atau tidak begitu ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Taryanto. Nanti juga akan dijawab, tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu, sudah bergabung bersama kami ada Ibu Gayatri dari Empati ya. Empati ini kalau kepanjangannya adalah Masyarakat Peduli Autis Indonesia, karena tidak lagi menjadi kerisauan hati 1-2 orang tua saja, tapi ini sudah seharusnya menjadi gerakan yang didukung masyarakat luas ya Bu Gayatri ya. Tapi sebelumnya kita jawab dulu, ada dua penelpon tadi yang khawatir tadi mereka, apakah ada hubungannya ketika yang anak saya? Yang pertama telat ngomong, umurnya 2 tahun. Ya. Yang tadi udah umur 7 tahun sekolah ya. Yang 7 tahun itu pertama panas tinggi, akhirnya sekarang sulit berkonsentrasi, itu ada hubungannya nggak dengan terganggunya syaraf? Iya, tadi saya jawab pertanyaan dari Bapak dari Tangerang dulu ya. Boleh. Yang koma 2 hari, kalau anak demam tinggi kemudian koma 2 hari itu kemungkinan besar dia kena radang otak ya. Jadi kalau satu penyakit kena di otak, termasuk radang otak itu atau ensefalitis, tentu anak yang tadinya sudah bisa macam-macam akan stuck lagi, nggak bisa mundur mulai lagi dari nol ya. Dan yang paling sulit untuk kembali adalah kemampuan memori dan kemampuan belajarnya memang. Berarti memang konsentrasi akan Bisa, sedikit terganggu bisa ya? Seperti itu. Jadi saran saya adalah sekarang kan tadi umur 7 tahun ya. 7 tahun barangkali bisa ke psikolog untuk ditentukan problem belajarnya tuh di mana. Kita bisa melihat tingkat IQ-nya, ya, kesulitan belajarnya tuh di mana ya. Bisa juga karena IQ-nya memang di bawah normal, bisa juga dia ada problem belajar yang spesifik. Nah itu kita harus lihat. Nah setelah itu baru sekolahnya disesuaikan tentunya. Ya. Sekolahnya disesuaikan ataupun menentukan juga apakah ada terapi yang perlu diberikan. Ya. Itu tadi untuk kasus kedua. Yang untuk kasus pertama tadi ya, pertama dibilang ADHD dan sebagainya ya. Ya memang kalau anak dengan autisme ini memang sering juga dia memperlihatkan gejala hiperaktif ya. Karena sekarang itu pada DSM-5 itu merupakan satu komorbiditas autism dengan ADHD. Ya kita berikan terapi tentu sesuai dengan klinis anak itu yang ada.
Nah, biasanya kalau anak yang hiperaktif itu ya tadi, salah satunya contohnya tadi yang Bapak cerita tadi yang diajak jalan keliling Senayan. Ya pada anak-anak yang autis spectrum disorder yang balita pun juga kita berikan dia memang anjuran untuk banyak bergerak, tapi yang bertujuan gitu. Contohnya adalah main sepeda, berenang, kemudian juga berjalan. Itu merupakan salah satu home program Berarti untuk orang tua. disalurkan ya Iya. energinya ya. Iya, tapi disalurkan untuk tujuan aktivitas yang bertujuan Ya. gitu, main bola dan sebagainya. Karena kalau nggak diarahkan ya dia akan mondar mandir tanpa tujuan gitu. Karena ada rasa bosan tadi ya. Bosan dan memang dia berlebihan energinya gitu. Nah biasanya anak-anak yang hiperaktif yang disalurkan dengan baik itu akan lebih mudah fokus nantinya Ya. malah. Gitu. Oke, berarti seperti itu penjelasannya ya. Sekarang kita ke Iya. Ibu Gayatri tadi. Kalau misalnya kita lihat, Ibu berarti kan sudah berhasil dengan anak Ibu yang sekarang sudah beranjak remaja, juga dengan autis ya Bu ya berarti ya? Oke, saya koreksi. Ah. 26 tahun udah remaja Oh, lagi. udah remaja, dewasa berarti Ngomongnya ya. sama kita berasa masih Ya, remaja kita kan soalnya. remaja. Oke, Oke, dewasa. oke. Apa sih yang sekarang dengan segudang pengalaman bersama dengan anak dengan autis, dengan Pak Erwan sekarang, sebenarnya ini kalau tadi aku bilang ke dokter, wah apa yang dilakukan oleh Pak Erwan ini naluri orang tua, membawa anaknya dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang kemungkinan aman dalam tanda kutip, dibawa ke Jakarta ketemu presiden. Oke. Kalau dari Ibu Gayatri melihatnya gimana? Oke, saya merangkum dari yang tadi udah pembicaraan ya. Kita ada kembali lagi kepada ini masalah autisme ini nggak mungkin diselesaikan hanya oleh satu pihak, betul? Ya. Di mana sebetulnya ada 5 pihak yang sangat terlibat. Yang paling utama adalah orang tua. Saya tadi sambil nunggu ngobrol sama Pak Erwan, membesarkan hati Pak Erwan, malah mau mengenalkan Pak Erwan dengan ayah-ayah lain yang anaknya sudah berhasil. Orang tua adalah tiang utama dari penyembuhan. Karena anak ini kan mau nggak mau tinggalnya paling lama dengan orang tua. Yang nomor 2 setelah orang tua adalah sudah barang tentu para pemberi layanan medis seperti dokter, psikolog, dan lain-lain. Mereka harus paham dengan baik bahwa autisme itu ada, bagaimana ciri-cirinya, apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah itu yang punya uang, pemerintah yang punya program, pemerintah yang memang Ada harusnya fasilitas. tanggung jawab. APBN biar gimana juga diturunin tetap harus untuk melayani masyarakat. Kita semua bayar pajak untuk apa sih? Untuk fasilitas. Yang keempat adalah sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini ya yang harusnya sudah mulai mengerti karena tahun 2007 sudah keluar peraturan dari pemerintah untuk sekolah inklusi. Masalahnya sekarang guru-gurunya siap atau tidak. Oke. Yang kelima adalah rumah sakit. Di mana 5 ini memang harus dirangkum bersama-sama. Duduk sama-sama, apakah itu Depkes, apakah itu Dignas, apakah itu Dinas Sosial. Harus duduk sama-sama melihat bahwa yuk kita sama-sama bareng-bareng. Dan tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah. Karena yang apa yang menimpa Pak Erwan juga terkendala pemerintah daerah yang tidak siap akhirnya. Betul. Kisah Pak Erwan ini adalah kisah klasik di mana Pak Erwan ini udah frustasi di daerah ini tidak mendapatkan perhatian dan saya pribadi sudah dari tahun 94 mulai mendirikan sekolah pertama untuk anak ADHD, 98 merubah menjadi empati. Yang kita adalah membuat program yang membantu orang tua. Orang tuanya yang kita didik. Karena keluarga prasejahtera tuh nggak mungkin bisa ke terapi. Ya. Kenapa? Satu, terapi itu di daerah belum tentu ada. Ya. Saya bicara daerah Lhokseumawe atau saya bicara Flores, negara Indonesia Timur. Kedua, terapi itu mahal. Minimal sekarang per jamnya 100.000 hingga sekitar 150.000. Ya. Iya, Ya, Bu, berarti ya? memang edukasi itu penting adalah pada orang tua dulu ya. Betul. Biar supaya tidak terkendala oleh dana. Bu Gayatri, kita tahan dulu sedikit karena Oke. ada yang nelpon. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Karena ini banyak sekali pada saat kita ngomongin autisme, ini banyak yang ingin bergabung. Ada Pak Erwan. Selamat siang, Pak. Halo. Oh, Pak Iksan. Pak Iksan. Pak Iksan di Bogor, selamat siang, Pak. Halo, selamat siang. Silakan, Pak. Silakan Iksan. Pak Iksan. Iksan dari Bogor. Ya. Ada yang saya mau tanyakan. Anak saya autis. Umurnya 19 tahun sekarang. Saya pernah terapi dia sampai umur 14. Dia tidak bisa bicara.
bukan tidak bisa bicara, dia nggak mau bicara ya dok ya. Tetapi dia bisa saya sampaikan misalnya mau makan, gitu. Mau makan dia tangannya ke mulut, pakai bahasa isyarat gitu. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kami kesulitan untuk dia melanjutkan pendidikan, misalnya sekolah apa gitu. Pernah saya masukin di umum nggak bisa. Pertama kali dulu terapinya 3 orang waktu pertama kali, kemudian 2 orang, kemudian 1 orang. Ya. Pak Karena Ihsan. sampai umur 14 dia tidak bisa berbicara apa yang dia inginkan secara komunikasi, akhirnya saya putus Baik. untuk terapi. Jadi Itu berikutnya yang- apa supaya anak Anda juga memiliki masa depan terutama dalam pendidikan ya. Terima kasih Pak Ihsan, kami tangkap maksud Anda. Bu Gayatri begitu mendengar pendidikannya bagaimana langsung manggut-manggut. Ini nampaknya juga menjadi salah satu kekhawatiran juga bagi para orang tua ya. Saya kembali, kalau tadi posisi saya menjawab sebagai ketua empati ya. Sekarang yang keempat, yang paling penting nih orang tua, bukannya mereka nggak mau melakukan sesuatu. Mereka nggak tahu, satu, mulai dari mana. Betul. 2, apa sih yang mau diajarin. Yang ketiga, tren sekarang ini anak belasan tahun. Ya. Kenapa? Karena dulu waktu masih kecil-kecil mereka pikir masih lucu lari-larian. Sekarang kalau udah belasan tahun udah mulai takut, udah mulai nakutin. Nah, yang kami lakukan dengan sama-sama dengan Pak Jokowi, waktu itu beliau masih menjadi gubernur tahun 2013, kita mulai dari Jakarta dulu. Kita buat program Jakarta Ramah Autisme. Kita rekrut mahasiswa, orang-orang yang sudah menangani anak autis untuk menjadi perintis-perintis. Mereka yang terjun langsung. Kenapa? Karena membagikan ciri utama anak autis saja memerlukan sebuah usaha secara nasional. Oke. Kalau dalam kondisi, maaf saya potong Bu Gayatri, kalau dalam kondisi Pak Erwan seperti ini, Pak Erwan sudah merasa melakukan sesuatu, Ya. paling tidak apa yang bisa Ibu Gayatri sharing sama Pak Oke. Erwan? Tadi yang saya katakan ke Pak Erwan, Pak, saya akan ngebimbing Bapak untuk pelan-pelan, saya dan tim, untuk pelan-pelan ngajarin Anto untuk 8 kemandirian. Apa itu? Program Jakarta Ramah Autisme ini ujungnya itu hanya mau mengajarkan orang tua, ini loh gimana sih caranya ngajarin mandi, makan, lepas coba. Betul-betul kemandirian Toiletries sehari-hari. dulu yang paling penting ya berarti ya. Pak Erwan merasa ada kesulitan untuk hal-hal mendasar seperti itu? Oke. Dan itu sebetulnya sangat sederhana. Kita bisa pakai kartu ya, disusun, ditaruh di kamar mandi. Pelan-pelan ngajarin nunjuk. Berdiri, buka pintu kamar mandi. Berdiri di depan toilet. Habis itu mulai pegang celana, turunkan celana, duduk. Kenapa? Karena anak-anak autis belajar secara visual. Ya. Oke. Ya. Kalau tadi balik lagi pertanyaan Mas, kok bisa anak saya lulus? Anak saya lulus 2 gelar. Dia menjadi chef dan dia menjadi asisten nurse untuk penderita Alzheimer kelas berat. Sekarang sudah kerja, sudah hidup sendiri, sering ditinggal-tinggal ibunya, udah naik haji sendiri, udah belajar untuk investasi melalui saham. Dulu saya juga nggak ngimpi kalau anak ini bisa begini. Saya percaya Pak Erwan sekarang ini juga frustasi, capek. Saya cuma bilang ke para orang tua lain, normal untuk capek. Kalau capek berhenti dulu, tapi besok mulai lagi. Ya. Nah, orang tua selalu tanya, apa nih Bu Gayatri yang diajarin? Ini 8 kemandirian dulu. Kalau 8 kemandirian udah oke, 50% Ya. sisanya. Berarti ini juga Pak Ihsan nih menjadi pelajaran tadi di Bogor ya. Iya. Karena kalau misalnya Pak Ihsan udah mulai merasa lelah, berhenti dulu Pak. Jadi tarik nafas dulu, karena dengan tarik nafas oksigen nyampe ke otak, mikirnya jadi gampang. Mikirnya jadi Gitu lebih ya. gampang. Oke, ada Ibu Imelda juga yang sudah bergabung bersama kita di Palangkaraya. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Siang Ibu Imelda. Ya, selamat siang, Mbak. Silakan. Langsung saja Ibu. Mungkin di sini saya sharing aja ya. Ya. Kebetulan anak saya juga penderita autis. Mhm. Pertama saya sampaikan dulu ke orang tuanya Yanto ya Pak ya. Anto. Ya Pak ya, pokoknya sabar deh Pak ya. Tetap sabarlah. Saya sendiri mengalami Pak gimana cara membesarkan dan membimbing anak yang autis ini Pak. Jadi memang sangat dibutuhkan kesabaran Pak ya.
Kalau anak saya sekarang 14 tahun, Pak, kelas 3 SMP, gituannya. Jadi, Pak, untuk mungkin kalau kita yang bisa lakukan di rumah, Pak, ya, kebetulan anak saya ini ketahuannya itu hampir 3 tahun, umur 3 tahun. Jadi waktu memang sangat hiper ya Mbak ya, kemana-mana. Tapi itu nggak bisa kita kurung di rumah dia. Oke, berarti diberikan kegiatan ya Ibu ya maksudnya ya? Jadi salah satunya Pak untuk mengatasi hipernya itu, pada waktu di rumah saya temani dia paling nggak setengah jam duduk. Itu salah satunya Pak. Salah caranya begitu ya Ibu ya. Bisa langsung Saya dicoba oleh Pak Erwan. Berdiri dia, saya dudukkan. Terus saya beli buku-buku, bimbing terus tangannya. Memang dia berontak terus ya Pak ya. Terus perlu Pak ya dari makanan Pak ya, ada yang perlu dihindari gitu. Baik. Terima kasih Ibu Imelda, dari Palangkaraya, dari sama-sama berbagilah bahwa berbesar hati, Pak Erwan jangan pantang semangat yang pasti paling penting. Kalau tadi selain memberikan pelajaran kemandirian, berarti apalagi itu Pak Erwanto mungkin ada satu hal yang mau ditanyakan paling kepada dokter atau kepada Ibu Gayatri dari Empati, Pak Erwan. Paling merasakan Pak Erwanto. Ya mungkin saya ingin menanyakan ke dokter dulu kan. Oh dokter, oke. Kalau untuk anak kayak seumuran dia ini tingkat kesembuhannya berapa persen ya dok? Itu yang pertama kan. Mungkin kalau untuk Ibu Gayatri kan saya mau nanya ya misalnya di daerah-daerah itu kan banyak kasus-kasus kayak anak autis itu kan. Apa ada cabang-cabangnya gitu di daerah. Oh iya, jadi yang terdekat ya. Gitu ya, empati lain gitu ya. Oke, dokter silakan. Ya, tingkat kesembuhannya berapa persen? Ini sembuhnya juga sembuh tanda kutip ya Pak ya, untuk anak-anak dengan autism gini. Karena memang pada akhirnya ada yang tetap tidak bisa bicara, tapi bisa komunikasi nonverbal. Yang penting pada anak autisme ini adalah satu, dia bisa tadi kemandirian ya. Dia bisa mengurus diri sendiri, dia bisa mengatur perilakunya. Kemudian juga setelah itu untuk pendidikan juga kita harus cari tahu apa bakat dia, minatnya dia. Nah itulah yang dikembangkan. Ya. Kita jangan terlalu berharap bahwa dia boleh berharap, tapi paling tidak jangan mindsetnya adalah dia mengikuti pendidikan yang seperti anak-anak lain gitu, yang klasik. Yang penting setiap anak itu pasti dikaruniai kelebihan. Nah itulah yang tugas orang tua untuk melihat dan mengembangkan bakat tersebut gitu. Kemampuan komunikasi juga sering masih terbatas gitu. Artinya dia dalam bergaul juga masih terbatas. Tapi paling tidak dia bisa komunikasi, bisa menyatakan keinginannya. Itu yang paling penting ya. Iya. Jadi kalau kemana harus mengadu mungkin yang terdekat kalau di Lampung. Kalau bisa Pak, sebetulnya seperti program Jakarta Ramah Autisme ya, yang membantu kami itu dari Dinas Sosial. Mereka tidak hanya komit dari segi dana, tetapi mereka juga komit dari segi komitmen. Jadi kesinambungannya terus. Kalau misalnya Pak Erwan itu ingin menanyakan, kita akan siap kalau Pemprov dari Lampung mengundang kita datang. Siapapun boleh datang. Nanti kita akan latih. Kita akan kategorikan anaknya usia berapa, karena masalahnya berbeda-beda. Selama ini memang Empati selalu memberikan tiap bulan bekerja sama dengan LOTE. Kita tiap bulan memberikan pelatihan gratis, terutama untuk orang tua dan guru. Lucunya nih Pak Erwan, saya tadi langsung teks ke Kepala Dinas Sosial Jakarta, ke Pak Mas Rohan. Beliau akan bilang, pokoknya selama Kepala Dinas dari Lampungnya menghubungi Pemprov, DKI, Dinas Sosial, kita akan usahakan untuk membantu. Kita siap untuk berangkat ke sana. Berarti bagaimana caranya supaya Pak Erwan yang lain itu juga bisa terbantu. Setuju. Ya, wah luar biasa. Kalau kita lihat tuh sayang sekali Anto sama ayahnya ya. Canda tuh senyum-senyum udah, berarti memang udah ada harapan. Luar biasa sekali. Dia ngerti diomongin dan ada harapan ternyata. Oke, berarti ini juga adalah sebuah imbauan ya untuk kepala dinas sosial yang di Lampung untuk bisa segera
bertindak. Ya. Sudah ada nih, sudah ada niat baiknya, tinggal gayung bersambutnya ini jangan juga berlama-lama artinya begitu ya. Tidak hanya Pak Erwan tapi juga ada banyak sekali yang tentunya tidak hanya di Lampung, di daerah-daerah lain juga memerlukan perhatian dan komitmen. Tadi saya suka sekali Bu Gayatri bilang komitmen yang serius dibutuhkan untuk menangani ini bersama. Terima kasih sudah hadir siang hari ini Dr. Andri, Bu Gayatri, Pak Erwan, kemudian juga Anto. Terima kasih, semangat terus karena memang ini komitmen antara orang tua dan anak juga ya. Itu juga menjadi penting dan harapan Pak Erwan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo adalah hari Rabu besok nanti kita juga akan pantau apakah Pak Erwan berhasil ketemu dengan Presiden.